Shalom sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas kegaduhan umat muslim tentang bagaimana cara umat Islam masuk surganya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar teman-teman semuanya selalu mendapatkan notifikasi baru dari video-videoku. Ya, kali ini kita akan mendengarkan para ulama mereka yang berbeda pendapat tentang bagaimana caranya umat Islam dapat memasuki surganya Allah. Berdasarkan ada hadis, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Menurut Buya Syakur, umat Islam tidak bisa hanya mengucap kalimat tauhid kemudian otomatis langsung bisa masuk surga. Tapi bagaimana menurut Kiai Haji Lutfi Basyori yang konon katanya ingin meluruskan pendapat Kiai Haji Buya Syakur? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maksudnya ada husnul khotimah. Itu menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Baik, menurut Kiai Haji Lutfi, yang informasinya menurut Imam Nawawi sahabat Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam hadis memberitahukan bahwa umat Islam akan otomatis mati dalam keadaan husnul khatimah apabila sempat menyebut la ilaha illallah atau tauhid menjelang kematiannya. Jika benar begitu, orang jahat pun akan mudah masuk surga dong. Jahat kan enak, baik itu susah. Tapi jangan khawatir. Apa yang dikatakan Kiai Lutfi Basyori juga tertulis dalam hadis berikut ini. Dalam hadis riwayat Bukhari 2983, Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Menurut kalian, kok bisa demikian? Ya, karena menurut hadis, dosa umat muslim yang segede gunung pun akan dibebankan pada orang Yahudi dan Nasrani. Demikian hadisnya. Dalam hadis Sahih Muslim 4971, Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian muslim menolak hadis ini dikarenakan tidak masuk akal bagi mereka, tetapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Basyori, inilah alasannya kenapa umat Islam hanya cukup mengatakan tauhid saja sudah cukup masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah, dari manakah imam sahabat Nabi itu dapat informasi seperti itu? Apakah Allah dan Nabi pernah mengatakan demikian? Kalau saya pribadi sih ya, lebih percaya dengan pernyataan Kiai Buya Syakur daripada pernyataan Kiai Haji Lutfi Basyori. Alasan yang pertama adalah sebab Allah tidak pernah mengatakan hal itu kepada Muhammad sehingga luput dari catatan Al-Quran. Alasan yang kedua, Muhammad sendiri tidak pernah membuktikan kuasanya dalam akhiratnya sendiri. Tapi Muhammad kan Nabi, Fatimah. Gimana sih kamu cara memahaminya? Iya, dia adalah nabi menurut umat Islam. Maaf ya, tapi nabi menurut pandangan non-Islam itu harus langsung menerima perintah dari Tuhan dan gak pakai pelantara. Jadi, setiap ucapannya akan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi ngomongin soal kehidupan setelah kematian. Yang jelas, orang dunia seperti kita ini yang tidak pernah tahu perkara kehidupan setelah kematian, tidak boleh sembarangan mengajarkan perkara akhirat kalau dirinya sendiri tidak punya kuasa atas akhiratnya sendiri.
Yesus yang kalian tahu terlahir dari benih roh Allah saja kalian tolak. Apalagi Muhammad yang lahirnya jelas dari benih manusia seperti saya dan kalian semua. Ada yang siap bantah pakai data? Saya persilahkan. Ya, kamu kan udah murtad Fatimah, jadi kafir. Makanya kamu membenci Nabi Muhammad SAW. Loh Abdul, saya bilang bantah saja pakai data jika ucapan saya salah. Bukan benci, tapi bicara kenyataan. Dul, jangan biasakan kalau ngomong itu sembarangan dan sembrono ya. Orang tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi bukan berarti benci. Sama halnya, kamu tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan Juru Selamat atau Sang Mesias yang dijanjikan bagi dunia juga nggak apa-apa. Mau dipercaya nggak dipercaya kalau datanya ada mau gimana? Mau percaya nggak dipercaya kalau sejarahnya ada gimana? Kalau ada saksinya gimana? Ya, itu wajarnya karena kamu terlahir sudah terlanjur Islam. Jadi, cara kamu mengenal Yesus bukan dari Alkitab, tapi dari Al-Quran yang jelas-jelas isinya bertentangan dengan Alkitab. Jadi nggak bakalan ketemu. Kedua, wajarnya kamu meninggalkan Yesus dan beralih kepada Muhammad dikarenakan menurut kamu Muhammad itu nabi yang paling suci dan hebat daripada Yesus. Walaupun iman barumu tidak pernah didukung dari sejarah dan data, tapi doktrin baru yang kamu terima itu telah menutup matamu sehingga Mesias yang dijanjikan itu sekedar nabi selayaknya nabimu sekarang. Tapi semua itu sih pilihan bebas buat kita semua. Tetapi jangan lupa ya, yang jelas kesempatan selamatmu itu ketika kamu di dunia ini. Kalau sudah mati itu terlambat namanya. Makanya tentukan pilihanmu mulai sekarang. Sudah bukan waktunya lagi kamu cuma fanatik agama turunan, kemudian timbul pemikiran buruk terhadap kekristenan. Karena kebenaran itu tidak ditentukan kamu lahir dari keluarga apa, tetapi akal budi yang diberikan Tuhan untuk kita itu harus digunakan untuk menyelidikinya. Ayo kita belajar kritis dan berpikir. Nah, sekarang saya mau tanya nih ya, kalian lebih percaya ucapannya Kiai Buya Sakur atau lebih percaya ucapannya Kiai Haji Lutfi Basory? Ya, kita akan balik ke topik kita selanjutnya antara Kiai Buya Sakur dengan Kiai Haji Lutfi Basory. Keduanya ini sama-sama berilmu dan sama-sama menganut Islam. Jadi, kalau mereka berbeda pendapat, itu masalahnya apa ya? Mana yang akan dijadikan umat muslim sebagai tuntunan imannya? Nah, kalau kita melihat beberapa ayat Al-Quran yang mengisyaratkan pada umatnya, salah satunya dalam surat Al-Fatihah, misalkan, umat Islam diwajibkan menghafalkan surat tersebut sebagai perkataan Allah yang dihafalkan sampai umur manusia itu habis dan sampai hari kiamat besar terjadi nanti. Mari kita berpikir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Masih belok ta? Ini artinya muslim belum mendapatkan jalan yang lurus karena itu adalah doa yang wajib kalian hafalkan sampai kiamat. Jalan lurus itu maksudnya perbuatan kita yang selalu berharap lurus Fatimah, bukan jalan menuju surga doli. Abdul, jangan biasakan kamu membela keyakinanmu dengan asumsimu sendiri. Orang ustadznya saja bilang begitu kok. Apakah kamu merasa lebih pintar daripada ustadzmu? Karena kalau kamu tidak percaya dengan doktrin Siratal Mustaqim adalah jalan menuju surgamu, bagaimana dengan doktrin rambut satu dibelah 7? Karena umat Islam percaya jika amalan akan menentukan umatnya agar bisa masuk surga melalui sirat yang disediakan Allah, agar bisa sampai kepada surganya gitu, Dul. Tetapi itu pun belum bisa dipastikan karena terdapat riwayat hadis mengemukakan bahwa amalan umat Islam tidak menjamin masuk surga. Nah, kita lihat datanya ya di sini. Dalam hadis Musnad Ahmad nomor 7167 yang disertai hadis terkait banyak dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud,
Musnad Ahmad dan seterusnya ya, telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, berkata Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga dengan aku. Namun Allah telah melimpahkan kepadaku rahmat dan kemuliaannya, dan dia juga meletakkan tangannya di atas kepalaku. Segede apa nggak tahu telapak tangannya Allah itu sampai meletakkan kepalanya di atas Muhammad gitu loh. Nah, jika dari amalan umat Islam saja sudah tidak dijamin bisa masuk surganya, bagaimana hanya dengan ucapan La ilaha illallah bisa otomatis menyelamatkan umatnya? Ngapain harus beramal? Bener nggak? Kalau bicara logika lo ya. Jadi, menurut Al-Quran, hanya dosa-dosanya Muhammad saja yang bisa diampuni. Ini datanya. Dalam Quran Surat Al-Fat ayat 2, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Tidak bicara kepada umatnya ya, tapi kepada Muhammad saja. Mari kita dengarkan ceramah Ustadz Basalamah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita pada Nabi besar Muhammad SAW yang dia telah dinobatkan menjadi Nabi terakhir, penutup risalah kerasulan, dan perintah untuk memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini disebutkan dalam Al-Quran oleh Sang Pencipta Allah, dan Allah juga dan malaikatnya memberikan salam kepadanya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tentang neraka, Bapak Ibu sekalian, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan surga. Pasal ke-26, jembatan antara surga dan neraka. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diangkat oleh penulis, hadis Bukhari. Terjemahannya, jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu, ada sirat, ada jembatan yang diletakkan atau dibentangkan di atas neraka yang licin, gelap, kemudian juga penuh dengan besi-besi runcing yang bisa menjatuhkan siapapun yang Allah takdirkan jatuh dari orang-orang fasik ke dalam neraka karena harus dibersihkan dosanya. Orang-orang beriman yang lolos, mereka nanti akan tiba di sebuah lapangan luas. Kalau dalam judul ditulis oleh penulis ini dikatakan jembatan. Kalau yang saya pernah dapatkan adalah sebuah lapangan, tepatnya di depan surga. Jika kaum mukminin sudah bebas dari neraka, maksudnya lewat di atas lewat di atas sirat, maka mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Kata-kata kantara, hubisu bikantaratin dalam bahasa Arab. Kantara ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di buku kita ini dengan jembatan. Kalau saya berkatakan tadi, yang saya pernah temukan, kantara itu adalah sebuah lapangan yang luas. Seluruh penghuni surga akan kumpul di sana, semuanya. Dari manusia yang pertama, gitu kan, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir sebelum kiamat yang beriman kepada Allah, yang memang akan masuk ke dalam surga. Mereka akan dikumpulkan di situ, lalu mereka akan saling menuntut, membersihkan, lalu mereka saling menuntut hak yang pernah dizalimi yang berlangsung di antara mereka di dunia. Di sini makna yang lebih tepat adalah mereka saling membersihkan. Mereka saling membersihkan satu sama yang lain kesalahan yang pernah terjadi di antara mereka. Contoh misal, si A sama si B, dua-duanya muslim. Tapi karena masih ada dosa, amal mereka ditimbang dulu. Saya sudah jelaskan pertemuan kita yang lalu, ada manusia yang lolos tanpa hisab. Nggak ada timbangan amal. Dan mereka pun melewati sirat sangat cepat. Ini para nabi-nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang sering diberikan cobaan yang berat oleh Allah di dunia, dan mereka bersabar dalam masalah itu. Juga orang-orang yang dipilih oleh Allah lewat tanpa hisab. Kemudian ada golongan yang kedua adalah orang-orang yang juga tidak ditimbang lagi amalnya, tapi orang kafir.
munafik dan orang musyrik masuk langsung ke neraka. Jadi ada yang langsung masuk ke surga, langsung melewatin sirat menunggu di kantara tanpa ditimbang amalnya. Ada orang kafir dan orang-orang munafik, orang musyrik yang juga tanpa ditimbang amalnya langsung masuk ke neraka. Tinggal orang-orang mukmin yang bermaksiat. Ini yang ditimbang amalnya. Mereka pada saat ditimbang amalnya, ada yang amal baiknya lebih berat daripada amal dosanya, amal muruknya, maka langsung juga lolos. Nah, inilah rancunya ajaran ini. Banyak cerita yang muluk-muluk ini asal informasinya dari mana ya? Ustadz Basalamah mengatakan jika amalan muslim lebih berat daripada dosa maksiatnya, maka akan bisa lolos audisi nerakanya. Terus tiba-tiba lolos aja gitu. Kok gue jadi mikir gitu ya, kira-kira Muhammad udah pernah ke situ belum? Atau mungkin Jibril memberitahu pada Muhammad kalau keadaan akhirat itu sama seperti yang diceritakan para ustadznya. Tapi kok gak dicatat di dalam Quran ya kalau memang wahyu? Tapi Ustadz Basalamah pun mengambil referensi dari hadis. Hadis mana ya? Saya juga mempertanyakan dari manakah sumber si periwayat hadis ini mendapatkan informasi sehingga mencatat hal yang demikian ini. Daripada kita pusing, kita baca Quran aja deh ya. Quran surat At-Taha ayat 74, bener gak apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi? Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Pantes tadi Buya bilang katanya kok bisa dibelokkan. Dan ayat Al-Qur'annya tidak menyebutkan dosamu lebih kecil daripada amalanmu, tetapi dengan tegas mengatakan barang siapa datang pada Rabb-nya dalam keadaan berdosa akan kekal di neraka. Jadi diperhalus gitu ya, biar apa tujuannya ya kan? Kalau nggak sesuai fakta. Padahal Allah dalam Quran pun juga sudah menetapkan bahwa neraka harus memenuhi kapasitasnya untuk dipenuhi jin dan manusia. Mari kita buka lagi dalam Quran surat Az-Sajdah ayat 13. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Kok jauh banget apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi? Orang habis dari neraka terus ditiriskan, terus bisa lolos audisi neraka sampai masuk surga. Pantesan kalian masih disarankan untuk menghafal Al-Fatihah ya kan? Ihdinas syiratal mustaqim. Saya juga menemukan dalil Quran yang menurutnya kalian semua bakalan mendatangi neraka. Dalam surat Maryam 71, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, demikian saudaraku pesan Quran buat kalian semuanya. Tentukan pilihanmu, mau percaya Quran atau hadis. Jangan mudah percaya apa kata ustadzmu jika Al-Quran saja tidak mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.